Indonesia terus berupaya meningkatkan kesadaran literasi. Namun, sejauh manakah kondisi kesadaran literasi masyarakat Indonesia saat ini? Kecakapan literasi yang paling dasar adalah persentase melek huruf. Faktanya, persentase melek huruf di Indonesia pada tahun 2018 sebesar 98%. Artinya, terdapat 2% atau sejumlah 3,4 juta orang Indonesia buta aksara. Sedangkan untuk rata-rata lama sekolah, Indonesia cukup tertinggal dengan negara tetangga. Di Malaysia, angka rata-rata mencapai 11,2 tahun, Filipina 9,3 tahun, di Indonesia sendiri sebesar 8,58 tahun, atau hanya setara dengan kelas 2 SMP atau sederajat. Tentunya ini perlu menjadi perhatian kita bersama. Selain menjadi tugas pemerintah, tentunya kita semua dapat berkontribusi. Di antaranya, dapat menjadi guru di rumah, menjadi relawan guru, atau memberikan kursus baca tulis di lingkungan sekitar kita. Untuk akses sumber dari literasi, yang pertama ada perpustakaan. Pada tahun 2019, jumlah perpustakaan di Indonesia berjumlah 164.610. Namun, jumlah ini belum sebanding dengan jumlah sekolah ataupun desa yang ada di Indonesia. Selanjutnya adalah koran. Untuk anak-anak 90-an sudah tidak asing dengan koran atau majalah, yang tidak hanya memuat berita tetapi juga lowongan kerja, berita duka, hingga orang hilang. Namun, saat ini, koran sudah mulai ditinggalkan karena terdapat alternatif sumber literasi baru, yaitu e-book, yang mulai booming karena kepraktisannya. Ada juga e-library yang juga praktis dan gratis, dan media sosial seperti Cooltweet yang saat ini digemari oleh anak muda. Kepentingan bangsa dan negara harus ditempatkan di atas kepentingan lainnya. Melalui pemantapan wawasan kebangsaan, dengan keinginan untuk membaca di setiap jenjang pendidikan yang ditempuh, maka kemampuan bela negara pun dapat bertumbuh. Pengetahuan akan nilai-nilai dasar bela negara yang dapat meningkatkan kesadaran kita untuk menjaga hak dan kewajiban warga negara dapat dilihat dari beberapa aspek nilai bela negara sendiri. Dua di antaranya, yang pertama, cinta tanah air. Melalui bacaan-bacaan, kita menjadi tahu akan produk-produk dalam negeri yang dapat kita gunakan dengan bangga, karena kualitasnya tidak kalah unggul dengan produk luar. Yang kedua, kemampuan awal bela negara. Membaca juga merupakan kemampuan bela negara yang awal. Dalam artian luas, kemampuan awal ini dapat ditunjukkan sesuai dengan kemampuan dan profesi masing-masing. Membaca tentunya menjadi kemampuan tiap-tiap pribadi kita. Demikian pula dalam memahami konsensus bangsa, simbol-simbol negara, diperlukan kemauan dan rasa kepemilikan akan ilmu dan pengetahuan, sehingga dalam membaca tidak mengalami pressure atau rasa keterpaksaan. Dalam hal sikap patriotisme, membaca buku bertema perjuangan merupakan salah satu upaya perwujudannya. Dengan membaca sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia dan mendorong masyarakat, terutama anak-anak muda Indonesia, untuk dapat menggulirkan ide atau gagasan baru. Karena untuk mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera, dibutuhkan gagasan atau ide yang out of the box. Ditambah lagi di era modern ini, banyak ancaman yang datang dan ditujukan baik kepada perseorangan, kelompok maupun bangsa Indonesia secara keseluruhan. Sehingga benar-benar dibutuhkan antisipasi demi integrasi bangsa Indonesia yang majemuk. Manusia sebagai modal insani merupakan komponen yang penting dalam sebuah organisasi, yakni sebagai modal yang menyuarakan pengetahuan, gagasan, kreativitas, keterampilan, dan produktivitas kerja.